Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan. Roh Kudus, ajar kami untuk mengerti lebih daripada apa yang dapat kami mengerti, supaya kami mau hidup seturut dengan firman-Mu ya Allah di sepanjang umur hidup kami. Urapi hamba-Mu, supaya hamba-Mu menyampaikan firman-Mu ini sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam menjalani hidup ini, tentu seringkali kita merasa kita diperlakukan tidak adil. Artinya seringkali bisa saja dalam hidup ini kita difitnah oleh orang lain, kita disakiti, kita direndahkan, kita dihina, ya, kita dibenci oleh orang lain.
ada cacian, ada makian yang mungkin seringkali kita alami di dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, kalau kita hidup sebagai orang percaya, sekalipun yang kita alami di dalam hidup ini begitu menyakitkan karena hal-hal yang sudah saya katakan tadi ya, kita harus tetap memandang Tuhan. Dengar ini, kita harus tetap memandang Tuhan. Jadi jangan berusaha untuk membalas orang yang menyakiti kita, orang yang memfitnah kita, membuli kita. Jangan berusaha untuk membalas. Kita harus belajar untuk sabar, menahan diri, berdiam diri, dan memandang Tuhan. Sekali lagi saya katakan, belajarlah untuk memandang Tuhan. Di dalam hal ini, pandanglah kepada pribadi yang mulia, Tuhan Yesus Kristus. Kita harus mencontoh teladan hidup Tuhan Yesus Kristus. Dan itu yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Kalau kita mengaku diri kita berada di dalam Yesus, firman Tuhan berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, maksudnya barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara perhatikan itu. Jadi saya katakan tadi, apapun kejadian yang menyakitkan di dalam kehidupan kita, belajarlah untuk memandang Tuhan. Sebab sebelum kita mengalami hal itu, Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengalami akan hal itu, saudaraku. Kalau kita mau membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Ibrani 12, ayat 3, ayat 4 kita baca, firman Tuhan katakan begini, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Lalu di dalam ayat yang keempat dikatakan, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Saudara perhatikan itu. Jadi ketika kita disakiti, kita dihina, kita difitnah, kita dicaci, kita dimaki, pandanglah kepada Tuhan. Jangan berusaha untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi teruslah menjaga kehidupan kita supaya dipandang benar di hadapan Allah. Karena kita belajar untuk menghormati Allah, yaitu memiliki kehidupan yang benar-benar serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita hanya berjuang untuk menjaga kesucian hidup kita. Kita berjuang untuk menjaga kekudusan hidup kita. Kita berjuang untuk tidak berbuat salah lagi, tidak berbuat dosa lagi. Cara hidup seperti ini menunjukkan bahwa kita mau belajar untuk hidup menghormati Allah. Kita harus memiliki hati yang benar-benar menghormati Allah Bapa di sorga. Artinya, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, sekalipun itu menyakitkan, dan sekalipun kita punya kesempatan untuk membalas orang-orang yang menyakiti kita, memfitnah kita, membuli kita, sekalipun kita punya kesempatan untuk itu, untuk membalas mereka, tetapi kita harus pandang kepada Tuhan. Orang yang belajar menghormati Allah Bapa di sorga tidak akan pernah berusaha membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya, sekalipun orang lain berbuat jahat kepada kita, kita akan tetap berbuat baik kepada orang itu. Bahkan apapun kejahatan yang mereka lakukan kepada kita, kita akan berkata kepada Bapa di sorga, ya Bapa, ampunilah dia, sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Ini yang Tuhan Yesus ajarkan seperti di dalam doa Bapa kami. Ketika kita berdoa, kita minta ampun atas setiap ketidaktepatan hidup yang kita lakukan. Di dalam Matius 6 ayat 12 dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Ini kan kalimat doa di mana kita mau selalu datang kepada Bapa, minta supaya Bapa mengampuni ketidaktepatan hidup kita. Tetapi masih ada kalimat berikutnya, saudaraku, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Kenapa harus diampuni? Karena kalau kita membiasakan diri untuk mengampuni kesalahan orang lain terhadap kita, hal itu sama dengan kita memandang Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengampuni kita, saudaraku. Hal itu sama dengan kita memiliki perasaan hati yang benar-benar mau menghormati Allah Bapa di sorga. Kalau Bapa di sorga mengajarkan kepada kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, lalu kita tetap membalas orang lain yang berbuat jahat kepada kita, itu artinya kita tidak menghargai, kita tidak menghormati Allah Bapa di sorga. Dalam kehidupan sebagai manusia, selama masih hidup di dunia ini, Tuhan Yesus memiliki hati yang benar-benar menghormati Allah Bapa di sorga. Oleh karenanya ketika kita mengikut Tuhan Yesus, kita berada di dalam Tuhan Yesus, kita juga harus belajar untuk mengenakan hidupnya Yesus di dalam kehidupan kita. Kita harus hidup mengenakan pribadi Yesus di dalam kehidupan kita. Ini yang firman Tuhan maksudkan seperti yang dikatakan di dalam Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, perhatikan ini, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudaraku, kenapa kita harus hidup mengenakan hidupnya Kristus? Kalau kita memandang pada kehidupan yang mulia Tuhan Yesus Kristus, sampai di atas kayu salib sekalipun, Tuhan Yesus masih berdoa dan berkata kepada Allah Bapa di sorga, seperti yang ditulis di dalam Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara perhatikan itu. Jadi bagaimana mungkin kita mengaku diri sebagai orang Kristen atau sebagai orang percaya, tetapi kehidupan kita tidak mencerminkan hidupnya Yesus itu nyata di dalam kehidupan kita. Artinya begini, ketika orang berbuat jahat kepada kita, kita balas lagi dengan kejahatan. Ketika orang membuli, kita balas lagi dengan bulian. Ini tidak boleh terjadi di dalam kehidupan kita, saudaraku. Kita harus memiliki hidup yang benar-benar mencerminkan hidupnya Yesus. Kalau tidak, kita tidak bisa disebut Kristen, karena Kristen itu kan sama seperti Kristus. Kalau kita tidak memiliki hidupnya Yesus, apa yang kita harapkan nanti ketika di ujung kehidupan kita, di balik kematian nanti, apa yang kita harapkan? Sebab orang percaya yang tidak mengenakan hidupnya Yesus, atau dengan kata lain, orang percaya yang pada akhirnya hidupnya tidak ditemukan serupa dengan Yesus, ia tidak akan bisa diterima di dalam kerajaan Allah. Karena orang-orang yang akan diterima di dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang benar-benar di ujung kehidupannya nanti ditemukan memiliki hidup yang benar-benar serupa dengan Yesus. Saudaraku, kalau hidup kita tidak ditemukan serupa dengan Tuhan Yesus, kita tidak bisa berharap ada keuntungan yang kita dapatkan di balik kematian. Kalau tidak ada keuntungan yang kita dapatkan di balik kematian, sia-sialah kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi kalau kita hidup sebagai orang Kristen atau sebagai orang percaya, lalu seringkali kita berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita hanya mengucapkan firman Tuhan ini, tetapi di dalam praktek kehidupannya kita tidak pernah hidup mengenakan hidupnya Kristus. Kalau kita tidak pernah hidup mengenakan hidupnya Kristus, saudaraku, hal itu juga menunjukkan bahwa kita tidak menghormati Allah Bapa di sorga. Kita tidak mencontoh kehidupan yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di mana firman Tuhan katakan Tuhan Yesus taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ini yang firman Tuhan katakan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Jadi ketika kita berkata kita berada di dalam Yesus, kita mengikut Yesus,
maka kita juga harus memiliki ketaatan yang sama seperti Tuhan Yesus. Dalam hal ini kita harus taat melakukan kehendak Allah Bapa di sorga sampai kita berada di balik kematian. Kalau kita mau hidup merendahkan diri sama seperti Kristus merendahkan diri, maka seperti yang firman Tuhan katakan, barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi mari kita sadar, dunia saat ini semakin jahat. Hari-hari ini semakin jahat. Kita harus belajar hidup dalam ketaatan penuh, menghormati Allah Bapa di sorga, hidup taat melakukan kehendak Allah Bapa, supaya di ujung kehidupan kita nanti, kita beroleh keuntungan, yaitu diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Kudus. Kami mau terus belajar hidup dalam ketaatan sama seperti yang mulia Tuhan Yesus Kristus dalam keadaan yang sama dengan manusia, taat melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Saat ini kami mau belajar untuk hidup dalam ketaatan penuh, hidup melakukan kehendak-Mu sampai di ujung kehidupan kami nanti. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami, dan saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Allah Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupanmu, menyertai langkah hidupmu dan memberkati hidupmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.